Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu yang berada di rumah? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang berada di rumah, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Kami mengucapkan selamat beribadah di minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta George Ronald Noya. Kita akan masuk di dalam ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini, kita pun merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan permai karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat yang berada di rumah, marilah kita Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat pertama, nas pembimbing di pagi ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. dan menyertaimu juga.
tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bagi rumah, silakan duduk kembali. Jemaat yang berada di rumah, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, kita mengaku akan dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pada hari saat ini, kami bangun dan matahari terbit. Kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban padahal hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian dalam hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Tuhan, Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Mika pasal 7, ayat 18-19, yang menyatakan,
Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yesaya 43 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa Aku tetap Dia, sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saur Masada. Setiap jam, setiap waktu, Tuhan
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membaca Alkitab, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran. Dalam kekuatan Roh Kudus semua kami diberkati, dan terlebih Tuhanlah yang dimuliakan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 136 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyampaikan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkan syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang ada di rumah, hal yang sangat istimewa dalam kehidupan kita adalah ketika kita bisa menjadi pelaku-pelaku kebaikan. Saat Bapak, Ibu, dan saya bisa menjadi pelaku kebaikan, maka disitulah kita menemukan suatu perasaan batin yang senang, ada kepuasan tersendiri, dan tentu sebagai pelaku kebaikan, kita meyakini bahwa segala hal yang kita lakukan itu punya tujuan untuk menghadirkan hal yang bersumber daripada Tuhan dalam hubungan, baik di tengah keluarga, lingkungan di mana kita bekerja, terlebih juga dalam pelayanan. Tapi juga tidak hanya sebagai subjek atau pelaku kebaikan. Kalau kita juga menjadi objek atau menjadi pribadi yang menerima kebaikan, kira-kira apa yang menjadi reaksi dan respon kita? Tentu ketika kita menjadi pribadi yang menerima kebaikan, apakah itu dari keluarga, teman, pimpinan, termasuk juga di dalam wadah pelayanan, maka ada suatu suasana sukacita yang kemudian kita respon dengan rasa terima kasih yang begitu dalam, rasa terima kasih yang begitu besar. Dan karena itu, rasa terima kasih, rasa sukacita itu merupakan bentuk ungkapan syukur kita karena kita masih memperoleh pertolongan dari tangan-tangan yang di dalamnya mereka menjadi alat Tuhan dalam kehidupan kita. Ini kalau kita berbicara relasi antar manusia. Tapi
lebih lagi ketika kita merasakan kebaikan atau mengalami kebaikan itu yang bersumber daripada Tuhan. Kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita antara lain ketika Dia boleh menjadi sama dengan manusia, datang ke dalam dunia ini dan melakukan karya-karya penebusan dalam kehidupan kita, sehingga kita diselamatkan dari ikatan dosa. Dan kemudian kebaikan Tuhan itu juga kita rasakan saat sampai dengan waktu ini, masih kita menghirup nafas kehidupan, masih kita boleh beraktivitas dengan bebas, bahkan masih kita boleh menikmati makanan, minuman, bahkan bekerja untuk memperoleh segala sesuatu yang baik. Dan terlebih dalam kehidupan sebagai orang percaya, kebaikan yang kita terima dari Tuhan adalah kita masih dilayakkan untuk melakukan pelayanan atas nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, apa yang lalu menjadi respon kita saat Bapak, Ibu, dan saya menerima selalu tanpa henti kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita? Ya tentu, kita pasti mengucap syukur. Sikap mengucap syukur itu akan dibarengi dengan pola dan karakter kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang benar-benar merasakan hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Karena orang-orang pilihan Tuhan dalam hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan, indikatornya, ukurannya tidak selamanya jadi pendeta seperti saya misalnya, tidak selamanya jadi pekerja gereja. Itu salah satu. Tapi orang-orang yang punya hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan mungkin orang yang tidak pernah kita pandang sekalipun, bahkan mungkin orang-orang yang terpinggirkan, bahkan mungkin dalam status sosial seakan dia orang yang paling rendah, tapi Tuhan bisa pakai dia. Dan kebaikan itu bisa terjadi. Bapak Ibu, saya ingat sekali waktu pada kesempatan saya bisa ke wisata rohani ke Mesir dan Israel. Di Mesir itu kita pernah mengunjungi salah satu gereja yang berbukit. Namanya, kalau ada 3 nama itu dia. Salah satunya gereja itu disebut gereja sampah, karena ternyata itu dulu tempat pembuangan sampah. Lalu dia juga disebut sebagai gereja Saint Simon. Nah, ada cerita di balik bagaimana gereja itu ada. Cerita di balik itu adalah pada waktu itu ada seorang raja Mesir yang katanya dia mengatakan kepada orang-orang Kristen di sana bahwa katanya di kitab suci kalian mengatakan iman sebesar biji sesawi kalian dapat memindahkan gunung. Nah, ini juga saya mendapat cerita dari guide tour saya, orang di sana. Lalu orang-orang Mesir yang Kristen ini bingung ketika mereka mendengar perkataan Raja Mesir itu. Lalu dia bilang, sekarang saya mau lihat apakah benar kalian bisa memindahkan gunung. Bapak Ibu jemaat, awalnya orang Kristen takut, tapi Tuhan berbicara melalui seorang yang pada waktu itu dia hanya pekerja tukang bersih-bersih biasa, bukan pejabat gereja seperti saya ini, bukan. Tuhan pada waktu itu berbicara, bilang kepada pastornya, jangan takut, lakukan puasa 40 hari 40 malam menurut cerita dari orang Mesir sana, maka apa yang dimintakan Raja Mesir itu akan terjadi. Nah, tukang bersih-bersih itu namanya Simon. Lalu kemudian
Pastor yang mendengar apa yang Simon katakan ini menyampaikan informasi itu kepada seluruh orang Kristen dan mereka melakukan puasa itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu 40 hari 40 malam sesudah itu, gunung itu berpindah. Kalau gunung itu tidak berpindah, maka ada syaratnya orang Kristen harus meninggalkan Mesir pada waktu itu. Tapi ternyata gunung itu berpindah. Walaupun di bagi yang tidak percaya mengatakan, itu hanya gejala alam. Tapi yang pasti gunung itu berpindah kira-kira 9 km dari tempatnya. Makanya ketika gunung itu berpindah, gunung itu menjadi tempat pembuangan sampah pada waktu itu, lalu dibangunlah gereja yang berbukit dan salah satu nama diberi sebagai Gereja Saint Simon. Kebaikan Tuhan beri dan dirasakan secara spiritual oleh orang yang percaya, dan mereka sampai saat ini melakukan peribadahan, bahkan menjadi salah satu tempat ritual yang selalu dikunjungi. Bapak Ibu jemaat, inilah juga yang dialami oleh pemazmur dalam bacaan ini. Mazmur 136 ini masih belum diketahui siapa penulisnya, tapi dia disebut sebagai mazmur atau disebut sebagai Halel Agung. Kenapa? Karena Mazmur 136 ini memiliki 3 keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah ajakan untuk bersyukur. Jadi pemazmur mengajak umat untuk bersyukur. Bersyukur kenapa? Bersyukur karena pemazmur mau meyakinkan umat, hidup ini, segala yang terjadi di semesta ini, sesuatu yang berjalan, bergerak, beraktivitas, semua yang boleh terlaksana, apapun situasi dan kondisinya, jika itu menghasilkan hal yang baik, maka itu semua karena Tuhan yang bertindak. Dan karena itu pemazmur mengajak umat, mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ini keistimewaan yang pertama. Pemazmur menempatkan Tuhan sebagai pelaku kebaikan sejati dalam kehidupan umatnya. Dan pemazmur memperlihatkan kepada umat, juga kepada pembaca, bahkan kita sampai saat ini, bahwa Tuhan itu hidup dan bersejarah dalam kehidupan umat manusia. Dan karena itu manusia tidak perlu takut jika ia beriman dan percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, ungkapan yang sangat istimewa adalah kepada Dia. Kepada Dia ini diulang sebanyak 8 kali dalam bacaan tadi. Kepada Dia ini menunjuk kepada kekuasaan Allah, yang dalam konteks pemazmur, Allah bertindak menyelamatkan umatnya, dan penyelamatan itu mewujudkan pembebasan, penyelamatan, dan penyertaan. Allah tidak hanya membebaskan lalu membiarkan umat pergi. Allah tidak hanya menyelamatkan seakan visinya sudah selesai, tapi Allah tetap beserta dengan umat sampai umat tiba di negeri perjanjian, dan bahkan dalam kehidupan yang dijalani Allah bersama-sama dengan umat. Oleh karena itu, hal istimewa yang kedua dari Halel Agung dari Mazmur 136 ini adalah ungkapan kepada Dia. Kepada Dia itu menunjuk kepada Allah sendiri. Dan yang kemudian keistimewaan yang ketiga pada refrain daripada setiap ayat ini adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Refrain ini mencerminkan kesadaran dan pengakuan pemazmur tentang kasih setia Allah di sepanjang kehidupan yang umat jalani. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Jadi pemazmur tidak hanya berbicara tentang kondisi kekinian, tidak hanya berbicara tentang kondisi masa lalu, tapi pemazmur meyakinkan umat selama-lamanya kebaikan Allah itu akan tetap berlaku. Selama-lamanya kebaikan Allah itu akan tetap terjadi. Dan karena itu pemazmur memperlihatkan kepada
umat suatu pandangan teologis tentang bagaimana umat memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan Tuhan Allah memakai siapa saja untuk menyatakan segala kebaikannya. Bahkan Tuhan Allah bisa turun tangan langsung untuk menyatakan kebaikan itu bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, pertanyaan reflektif dalam kehidupan kita adalah, apakah Bapak Ibu dan saya pernah merasakan kebaikan Tuhan? Kita sepakat, jawabannya adalah iya. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi seterusnya dan selama-lamanya kebaikan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Dan karena itu, belajar dari pemazmur ini, marilah kita menghadirkan citra diri kita untuk mengangkat rasa syukur itu dengan mengakui Tuhan sebagai sumber kebaikan sejati dan meyakini bahwa Tuhan sebagai sumber kebaikan sejati itu dia beserta di perjalanan kehidupan yang kita lalui. Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah tahu kapan akhir kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengerti selangkah saja dalam suatu syair yang dinyanyikan dalam suatu pujian, maut bisa menghampiri. Tapi kalau kita punya kekuatan dan keyakinan iman bahwa Tuhan beserta dengan kita, maka tidak ada kekuasaan apapun yang bisa menguasai kita selain dari yang maha tinggi, yaitu Tuhan sendiri. Oleh karenanya, kalau kita menyadari bahwa kita mau menjadi pemazmur-pemazmur masa kini, yang dalam pandangan teologis kita, apapun status sosial, jabatan, dan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, marilah kita menempatkan diri kita untuk mengungkapkan rasa syukur itu dengan menyatakan keyakinan iman kita yang sungguh-sungguh tekad, dan lalu kita menjadi penerus kebaikan Tuhan itu bagi sesama kita. Tidak mudah untuk menjadi penerus kebaikan. Penerus kebaikan Allah tidak hanya berorientasi atau satu-satunya terpusat pada materi, tidak. Tapi penerus kebaikan Allah itu diawali dengan nilai spiritual yang dapat kita transferkan kepada sesama kita. Perwujudan kasih, perwujudan hidup yang saling membangun kepedulian, perwujudan hidup yang bagaimana kita meyakini Tuhan telah merangkul dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Itu yang harus kita bangun dalam kehidupan persekutuan kita sebagai orang percaya di mana saja kita berada. Kalau kita berkata bahwa kita orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, maka teruskan kebaikan itu dengan memulai pada hidup spiritualitas yang tepat. Bahwa hal materi itu kemudian, hal materi itu mengikuti, karena itu bukan satu-satunya dan itu bukan yang di depan. Tapi kalau kasih, pengampunan, kedamaian, sukacita, persekutuan yang hangat yang kita kedepankan dalam suatu kehidupan sebagai umat yang telah diselamatkan, yang telah menerima kebaikan Allah, maka segala hal yang kita lakukan, banyak atau sedikit, kecil ataupun besar, semua itu akan menjadi berkat di mana Tuhan memanggil dan mengutus kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di minggu keempat bulan Pelkes GPIB ini, kita tahu dan kenal bahwa GPIB sejak semula sampai dengan saat ini dihadirkan di dalam kehidupan bergereja di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dalam gerak pelayanan mulai dari Sabang sampai Kendari, mulai dari Malinau sampai ke Cilacap. Dalam rangkaian persekutuan ini, maka GPIB di dalamnya kita berada membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, mengakui dengan yakin dan sungguh bahwa kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak hanya menjadikan GPIB berada di pusat-pusat perkotaan,
sepertinya senang ada di wilayah-wilayah pemerintahan, tapi justru kebaikan Tuhan itu memperlihatkan kepada GPIB bahwa pelayanannya bisa menjangkau sampai ke pedalaman-pedalaman, sampai ke pos-pos Pelkes, sampai ke wilayah-wilayah yang mungkin susah untuk didatangi, tapi GPIB ada di sana. Karena itu dalam suasana bulan Pelkes GPIB ini, Bapak Ibu jemaat, kita bersyukur bahwa Tuhan yang sudah memberkati, memberi pertumbuhan, dan Tuhan yang selalu menyertai pelayanan GPIB, menjadikan juga gerejanya ini untuk menjadi alat meneruskan kebaikannya, baik secara internal maupun secara eksternal. Tetapi bukan lagi diperlihatkan lebih dulu pada hal-hal yang materi, melainkan semangat spiritualitas itulah yang harus dikedepankan dalam hidup bergereja di tengah-tengah persekutuan GPIB, baik secara lokal maupun nasional, di mana Tuhan tempatkan gereja Tuhan ini. Dan karena itu biarlah bulan Pelkes GPIB ini juga mengakui dengan rasa syukur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan dalam pengakuan itulah GPIB akan saling menopang, saling mendoakan, saling tolong-menolong, saling peduli untuk menumbuhkan dan memajukan gereja Tuhan ini. Secara khusus GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya, sang pelangi yang bersinar di Kubu Raya ini dihadirkan untuk menjadi berkat lewat keterpanggilan melayani, bersekutu dan bersaksi di tengah berbagai perbedaan yang merupakan kekayaan yang Tuhan hadirkan di gereja ini. Tetapi dalam perbedaan itu terus bersama bergandengan erat tangan dan dalam satu hati memiliki tujuan yang pasti bahwa gereja ini harus menyatakan janji Allah yang telah membebaskan, menyelamatkan, dan janji Allah yang sama melalui gereja ini akan menyatakan penyertaan bagi umatnya. Dan karena itu, sebagai rasa syukur jemaat Tuhan GPIB Mamuraja, di hari Minggu tanggal 28 Juni ini ada sapaan kasih melalui doa, kehadiran sebagai saudara bagi sesama, tapi juga uluran tangan yang mau terbagi kepada saudara-saudara di dalam lingkup Jemaat Mamuraja yang terdampak COVID-19, yang membutuhkan uluran tangan sesama saudaranya yang merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Tapi di waktu yang sama juga, dalam setiap hal yang sudah Tuhan beri, GPIB Mamuraja juga akan menyapa sesama saudara jemaat GPIB di pos Pelkes Tapa dan Bengkarek hari ini. Biarlah semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan didasari dengan suatu pengakuan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyatakan itu dalam karya tangan dan kaki laku pikiran, terlebih hati kita, supaya dalam segala yang kita lakukan Allah dimuliakan dan hidup kita selalu menjadi alat di tangannya. Jadilah pelaku kebaikan sebagaimana Allah sang pelaku kebaikan sejati tidak akan pernah berhenti menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah
Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang sempurna. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan yang kami lalui. Terima kasih kami boleh merayakan dan menikmati suasana bulan Pelkes GPIB sampai di minggu ini Tuhan. Dan karena itu kami juga meyakini Engkaulah Allah yang selalu menyatakan kebaikan-kebaikan di sepanjang sejarah kehidupan kami. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu berkat-Mu kiranya terus mengiringi perjalanan kehidupan kami, pribadi, rumah tangga kami, pekerjaan, usaha kami. Segala yang kami lakukan dan kerjakan kiranya berkenan di hadirat Tuhan. Pimpinlah hidup kami oleh kuasa Roh Kudus. Dalam setiap hal yang kami lakukan kiranya berkenan di hadirat Tuhan. Dan apapun yang menjadi rencana dan harapan-harapan kami ke depan terlaksana di dalam kehendak Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan bagi kami ya Bapa. Sebagai manusia kami terbatas, tapi kami yakin bahwa dengan tangan Tuhan yang kuat, Roh Kudus yang memperlengkapi kami selalu mendapat perlindungan dan penyelamatan yang daripada Tuhan sendiri. Karena itu biarlah kehidupan keluarga, orang tua, anak, kami semua di dalam perlindungan dan pemeliharaan serta berkat-Mu. Juga ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami di dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan dan usaha kami. Tuhan mau buat berhasil seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, GPIB secara khusus Tuhan, baik tingkat sinodal maupun di jemaat-jemaat sampai ke pos-pos Pelkes. Kami berdoa untuk secara khusus GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya di Pontianak ini Tuhan, di Kabupaten Kuburaya ini ya Bapa. Engkau memberkati gereja-Mu ini untuk dapat mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan di dalam dan bersama Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang menjadi bagian di dalamnya, dalam setiap aktivitas dan karya hidup. Jemaat-jemaat-Mu Engkau kenal satu persatu, yang juga Engkau pakai sebagai alat di tangan Tuhan dalam pelayanan di lingkup gereja-Mu. Tuhan, Engkau berkati para presbiter, para pengurus pelayanan kategorial komisi BPPJ karyawan. Tuhan, yakinkan mereka bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak akan sia-sia. Dan biarlah gereja-Mu ini selalu menyatakan panji Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan sorga, Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hibur, dan yang bersuka cita, apapun itu bentuk sukacita yang dirasakan di dalamnya karena ulang tahun kelahiran maupun perkawinan, Bapa memberkati, biarlah itu menjadi persembahan yang berbau harum kudus dan berkenan di hadirat-Mu ya Allah. Bapa yang baik, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan gereja-Mu ini di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, rencana-rencana ke depan. Engkau memberkati secara khusus tim penggalangan dana yang sudah terbentuk dan yang akan bekerja. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, menopang dalam setiap kinerja yang Tuhan percayakan. Kiranya tim ini dapat berjalan bersama Tuhan, menopang pelayanan gereja-Mu GPIB Jemaat Mamuraja ini ya Allah. Bapa di surga, rencana-rencana pembangunan ke depan, untuk jangka waktu ke depan kami serahkan kepadamu, secara khusus pembangunan pastori. Biarlah semua di dalam rencana dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pun bagi kami semua sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan pada waktunya dapat terlaksana dengan baik. Bapa yang baik, terima kasih juga karena Kau beri kesempatan bagi gereja-Mu GPIB Jemaat Mamuraja di dalam suasana bulan Pelkes GPIB saling mendoakan, saling peduli, dan saling berbagi kasih, mengulurkan tangan seluruh umat dalam suasana bulan Pelkes GPIB ini.
bagi sesama saudara yang mengalami dampak dari COVID-19 yang membutuhkan, juga terlebih Engkau juga beri kesempatan gerejamu ini berkarya tidak hanya secara internal tapi juga eksternal, menghadirkan kasih Tuhan di Pospelkes Tapa bersama-sama juga dalam perwakilan Pospelkes Bengkarek. Kami bersyukur bahwa semua yang kami rencanakan kiranya dalam campur tangan Tuhan dan dapat berjalan dengan baik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih Kau berkati bangsa dan negara kami ini. Kau berkati dan pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati seluruh warga masyarakat. Tuhan tolong saudara-saudara kami di berbagai daerah yang mengalami bencana, musibah, konflik. Tuhan mau jamah dan sembuhkan luka-luka fisik, luka-luka batin mereka, supaya mereka dapat memandang pada kasih dan kebaikan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau berkati pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Biarlah Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, kasih dan berkat dalam kepemimpinan mereka, supaya melalui pemerintah kami, bangsa dan negara ini mengalami kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan, pada waktunya Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau tolong para peneliti untuk menemukan vaksin agar pandemi ini dapat segera berakhir. Namun kami terus mendoakan upaya pemerintah, himbauan gereja untuk pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Dan karena itu Tuhan turut bekerja dan menolong saudara-saudara kami yang sudah terjangkit, mereka yang menjadi ODP, PDP, bahkan pasien. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan supaya mereka dapat beraktivitas, berkumpul bersama keluarga, bekerja, terlebih bersekutu, beribadah, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang terlibat dalam pencegahan pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit, lindungi mereka Tuhan, dan tolong mereka dalam membantu penanganan pasien pandemi COVID-19. Tuhan saja yang memberkati dan menyelamatkan kehidupan mereka. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa di hari Minggu depan tanggal 5 Juli, Kau memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersekutu, beribadah bersama di rumah-Mu ini Tuhan, di GPIB Jemaat Mamuraja, dengan mengikuti protap kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan gereja-Mu. Biarlah Engkau melindungi dan memberkati kebersamaan kami nanti, supaya suasana sukacita beribadah dapat tetap memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari yang akan diteguhkan CD pada tanggal 5 Juli mendatang. Biarlah Tuhan juga mempersiapkan mereka untuk dapat terus menjadi alat saluran kebaikan Tuhan lewat kesaksian hidup, melalui pendewasaan iman yang sudah mereka terima, lewat pengajaran katekisasi, dan harapan menatap masa depan. Tuhan akan memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah, kami semua yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah Minggu pagi ini, pemain musik, pemandu lagu, presbiter, bahkan Bung Joshua dan Bung Berry yang membantu secara teknis. Tuhan memberkati supaya semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan melangkahkan kaki kami memasuki kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Bapa, kami mau bilang kepadamu, jangan suruh kami melangkah kalau Tuhan tidak mau beserta dengan kami. Sembah sujud di hadapan Tuhan, kami mohon belas kasihan, sertailah perjalanan hidup kami, supaya dengannya kami menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang ada di rumah, sesuai rencana bahwa tanggal 5 Juli atau minggu depan, ibadah hari Minggu akan kita laksanakan bersama di Gereja Mamuraja Sungai Raya ini. Oleh karena itu, teknis penyampaian persembahan akan kita antarkan ke depan, dimulai dari bangku paling depan
Setelah jemaat tersebut duduk, baru dilanjutkan dengan jemaat di bangku yang kedua. Demikian selanjutnya sampai selesai. Demikian informasi ini disampaikan untuk kelancaran pelaksanaannya. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat, kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat Minggu 28 Juni 2020 sebagai berikut. 1. Undangan. Evaluasi katesisasi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Waktu pukul 18 WIB hingga selesai. Tempat GPIB Mamuraja Sungai Raya. Yang memberi evaluasi: 1. Bapak Pendeta Jos R. Noya. 2. Bapak Penatua Agus Budi Saktiono. 3. Ibu Penatua Maria H. Unmehopa. Dan 4. Ibu Penatua Caroline Hutagalung. Dimohon kehadiran orang tua dan peserta katesisasi. 5. Pemberitahuan. Ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 bagi jemaat masih tetap melalui media online YouTube. Sedangkan bagi keluarga pelayan, presbiter, pengurus pelkat, komisi, dan karyawan di tanggal 28 Juni 2020 sudah boleh beribadah Minggu bersama di gereja. Sebagai pemula sekaligus dikategorikan sebagai simulasi sesuai himbauan Majelis Sinode GPIB. 2. Tanggal 5 Juli ibadah dilaksanakan bersama seluruh jemaat di gedung gereja. Tidak ada lagi ibadah secara online. Tidak ada lagi ibadah secara online di rumah, dan di tanggal 5 Juli ini akan dilaksanakan peneguhan sidi baru. Sabda Bina Umat. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa Sabda Bina Umat atau SBU edisi 165 bulan Juni sampai Juli 2020 sudah tersedia. Bagi warga jemaat yang ingin mengambil Sabda Bina Umat atau SBU dapat langsung mengambil di kantor majelis jemaat. Pelkat PA. Diberitahukan kepada seluruh orang tua anak layan bahwa untuk menghindari penyebaran pandemi COVID-19, maka berdasarkan rapat pengurus Pelkat PA dan Ketua 1 PHMJ, Bapak Penatua Agus Budi Saktiono telah memutuskan ibadah Pelkat akan dilaksanakan secara online. Anak layan dapat mengikuti ibadah Pelkat PA dari rumah saja. Atestasi masuk. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa telah mendaftar keluarga Rikson Henry Simanjuntak sebagai warga jemaat GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya. Sektor Kanaan, pindahan dari GKPI Air Pinagar Resort Onan Runggu, Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 2020. Alamat sekarang Jalan Adi Sucipto, Gamandiri 4. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa telah mendaftar keluarga Victorius F. Agustinus sebagai warga jemaat GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya, Sektor Samaria. Pindahan dari GPIB Jemaat Siloam. Pindahan dari GPIB Jemaat Siloam Pontianak pada tanggal 12 Juni 2020. Alamat sekarang Jalan Arteri Supadio. Diberitahukan kepada jemaat terkait penyampaian persembahan selama pelaksanaan ibadah di rumah dapat dilakukan melalui 1. Mengantar langsung ke gereja pada hari Minggu pukul 10 WIB sampai pukul 15 WIB. 2. Melalui transfer ke rekening mandiri yang sudah diinformasikan melalui warta jemaat. 3. Menyampaikan kepada majelis yang terdekat dengan tempat tinggal jemaat dapat menyertakan inisial atau nama pada amplop persembahan. Kunjungan kasih dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Kunjungan kasih dalam rangka bulan Pelkes di Pos Pelkes Tapa dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 pukul 11 WIB. Kumpul di Gereja Mamuraja menuju Pos Pelkes Tapa.
Jam kerja karyawan GPIB Jemaat Pamuraja Sungai Raya disampaikan kepada warga jemaat sesuai peraturan ketenaga kerjaan bagi karyawan yang bekerja selama 40 jam per minggu. Maka jam kerja karyawan di GPIB Jemaat Pamuraja Sungai Raya antara lain hari Selasa sampai Sabtu selama 7 jam mulai pukul 9 sampai 16 WIB. Jam istirahat jam 12 sampai 13 tidak dihitung. Hari Minggu mulai pukul 8 sampai 13 WIB. Demikian untuk diketahui bagi kita bersama jadwal karyawan GPIB Mamuraja yang secara otomatis jadwal operasional kantor Majelis Jemaat GPIB Mamuraja. Terima kasih. Perkunjungan pendeta kepada warga jemaat. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa Bapak Pendeta akan melakukan perkunjungan kepada jemaat sektor Kanaan setiap hari Rabu dan sektor Samaria setiap hari Kamis. Waktu akan diatur bersama Korsek. Untuk itu diminta koordinator sektor mempersiapkan warga jemaat yang akan dikunjungi. Majelis GPIB Jemaat Mamuraja Sungai Raya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat dalam minggu ini dari tanggal 28 Juni sampai 4 Juli 2020. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3:16. Selamat berbahagia kepada warga jemaat yang bersukacita atas keberhasilan pendidikan, usaha, pekerjaan, dan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari berdiri. Masukilah kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman dimanapun Bapak Ibu Jemaat berada, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Jemaat kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.